Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Victoria Budiwa, NIM 2030304 kelas A semester 1, tugas pengantar sosiologi buku ke-16 mengenai sosiologi wacana dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori atau paradigma sosiologis adalah cara memahami efek kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Ini memungkinkan kita untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan dan struktur sosial. Bergantung pada ideologi seseorang, aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Sebagai ilmu, sosiologi mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan dari sosiologi adalah untuk menawarkan pandangan objektif dan nilai netral dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak berbelit-belit. Pengetahuan sosiologis bersifat objektif dan subjektif. Ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berada di luar individu dan berdiri di atasnya. Objektif, misalnya dalam hal tingkat bunuh diri, perceraian, dan putus sekolah, dan sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu. Sosiolog menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, eksperimen, dan survei dengan memastikan tingkat-tingkat objektivitas dan standar etika dan perilaku tertinggi yang ditetapkan oleh asosiasi profesional masing-masing. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan pemulaan dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama, yang awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai disiplin dan perkembangan saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologis, dan historis utama, seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, post-industrialisme, feminisme, gerakan mahasiswa, gerakan hak sipil, dan pasca-kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiologi mengevaluasi, berteori, dan menganalisis dunia. Bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintahan. Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial dan sosiolog telah mempelajari dan memeriksa hubungan yang kontroversial dan masalah yang kompleks. Ada banyak ketidaksepakatan di antara sosiolog dan tradisi teoritis yang berbeda tentang, misalnya, bagaimana masyarakat diorganisir dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah atau menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang lain telah melihat periode waktu tertentu dan bertujuan untuk menafsirkan peristiwa sosial. Mereka semua bagaimanapun telah mengembangkan kerangka kerja analitis untuk memahami dunia dan interaksi manusia serta perilaku. Ide sosiologis tidak tetap, mereka berubah dan perspektif teoritis selalu direvisi berdasarkan data dan ide baru. Pada saat yang sama, gagasan yang ditolak dan dikritik sekaligus dihidupkan kembali dengan cara baru, dan dalam kondisi sosial ekonomi baru, ini disebut pergeseran paradigma. Sosiolog mengonseptualisasikan perubahan yang telah membentuk teori dan konsep sosiologis menjadi faktor dan zaman sejarah tradisional, modern, dan postmodern. Menegaskan sosiologi adalah disiplin ilmu yang diciptakan untuk mengeksplorasi transformasi masyarakat dari masyarakat agraris ke kapitalisme industri atau yang disebut modernitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 1990-an, sosiolog telah berteori tentang bagaimana perubahan dalam masyarakat modern
telah mengubah struktur lembaga ekonomi, norma budaya, dan hubungan sosial di tengah postmodernitas. Untuk saat ini, cukup untuk mengatakan modernitas adalah periode di mana sains diyakini dapat menyelesaikan semua penyakit manusia dan masalah sosial. Sosiologi dan wacana mengkonseptualisasikan sosiologi dan pengetahuan sosiologi sebagai kumpulan wacana. Wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian sub-wacana tentang topik-topik ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Wacana-wacana ini kontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan manusia melalui lensa-lensa yang saling bertentangan, misalnya fungsionalisme, struktural, teori konflik, feminisme, dan interaksionalisme simbolik. Dalam bahasa akal sehat, wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren atau rasional. Dalam tulisan akademis, wacana mengacu pada cara-cara tertentu untuk mempresentasikan sesuatu dan hubungannya dengan benda lain. Misalnya, fakta sosial. Diskursus terdiri dari sekelompok pernyataan yang memungkinkan aktor sosial untuk mengkonseptualisasikan sebuah topik atau untuk menggambarkan kelompok sosial dalam kaitannya dengan topik dan kelompok sosial lainnya. Wacana adalah cara kita berpikir, membayangkan, dan berbicara tentang realitas sosial. Diskursus adalah kerangka kerja yang membentuk cara kita membingkai pemikiran kita tentang masalah sosial dan jenis konsep serta bahasa yang kita gunakan untuk membicarakannya. Diskursus adalah nilai norma dan gagasan yang terdapat dalam berbagai teks budaya, seperti masalah populer hingga jurnal ilmiah yang kami gunakan untuk membangun dan menghubungkan satu rangkaian masalah. Dan hal-hal sosial atau sama lain, kami menggunakan berbagai wacana dalam percakapan kami tentang imigrasi, kemiskinan, pengangguran, terorisme, budaya pemuda, urusan politik, dan negara lain. Pengetahuan bukanlah objektif, tetapi dihasilkan dari sudut pandang tertentu. Artinya, kita menghasilkan makna khusus tentang topik atau sesuatu melalui wacana yang mencerminkan ideologi, nilai, dan norma politik, ekonomi, dan budaya. Diskursus menyusun bagaimana kita berpikir tentang realitas, dengan memberi kecenderungan pada kita ke arah asumsi spesifik dan bentuk penyelidikan khusus. Diskursus juga memerlukan tindakan yang memproduksi makna tertentu tentang sesuatu atau kelompok. Pengetahuan sosiologis, diskursif, dan kualitas pemikiran. Imajinasi sosiologis adalah salah satu cara untuk mengembangkan penjelasan tentang mengapa dan bagaimana individu yang berbeda yang termasuk dalam kelompok yang berbeda mengalami hidup secara berbeda. Ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan pengetahuan sosiologis diskursif. Istilah ini mengacu pada kemampuan dan kemauan untuk membicarakan dan menganalisis secara kritis isu-isu publik di forum publik. Saat kita mengeksplorasi dan memeriksa faktor struktural, kita tidak hanya belajar lebih banyak tentang struktur masyarakat dan diri kita sendiri, tetapi kita juga mengenali bagaimana dunia mempengaruhi kita. Dengan demikian, kita mungkin terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk mengubah realitas tersebut. Dengan kata lain, tujuannya bukan sekedar membahas masalah-masalah sosial untuk kepentingan diskusi atau pemahaman demi pemahaman. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memperkenalkan perubahan berdasarkan tindakan yang berasal dari refleksi kritis dan analitis yang menjelaskan suara dan sejarah masyarakat non-dominan. Sehingga menghindari pandangan etnosentris, Mills mengusulkan aktor sosial harus mengembangkan imajinasi sosiologis mereka. Imajinasi sosiologis memungkinkan orang untuk memahami bagaimana struktur makro di dunia luar mempengaruhi mereka. Seperti yang dikatakan Mills imajinasi, dia menegaskan bahwa para aktor sosial perlu membaca biografi pribadi mereka dalam kaitannya dengan peristiwa kontemporer dan sejarah untuk memahami bagaimana lingkungan atau situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya mempengaruhi mereka. Imajinasi sosiologis mengundang para aktor sosial untuk memahami konsekuensi dari hubungan historis dan zaman dalam hal maknanya bagi kehidupan batin dan karir eksternal berbagai individu. Ini adalah cara efektif untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang mungkin terjadi dalam diri kita sendiri, dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik.
Imajinasi sosiologis adalah kemampuan untuk memahami konsekuensi hubungan antara berbagai elemen makro